Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Fajar Rahman Hariri di channel Dosen Deso. Dan pada video kali ini kita akan ngebahas mengenai tes wawasan kebangsaan untuk CPNS 2021 ya. Ini tes wawasan kebangsaan di tahun ini tuh cukup jadi momok untuk sebagian peserta ya. Jadi kadang TIU-nya tinggi, TKP-nya tinggi, ETWK-nya nggak tinggi, pas-pasan. Tapi ya tergantung tiap orang sih ya. Paling kelebihan, kekurangannya juga masing-masing. Karena ada yang lemah di TIU, ada juga yang lemah di TWK, ada yang lemah di TKP. Cuman memang kalau TIU kan pasti ya bisa dihitung gitu-gitu. Kalau TWK, TKP ini memang tahun ini banyak penalaran. Jadi memang harus harus banyak literatur, harus tenang dalam mengerjakan gitu-gitu. Oke, langsung aja guys, kita ke soal-soalnya. Sudah keluar ya jawabannya ya. Para peneliti tengah melakukan uji coba terhadap sejumlah formula vaksin yang diharapkan dapat menjadi penangkal virus COVID-19 atau virus corona. Vaksin merupakan upaya paling efektif untuk mencegah penjangkitan virus tersebut. Namun upaya pembuatan vaksin baru harus melalui proses yang sangat terukur dan kompleks. Meski demikian, para dokter dan ilmuwan di Cina telah membuat kemajuan dalam usaha tersebut. Pada saat yang bersamaan, para dokter tersebut juga berusaha memperbaiki formula dengan metode pengobatan bagi mereka yang telah terjangkit, berdasarkan beberapa obat-obatan yang telah terbukti efektif dalam melawan COVID-19. Proses pembuatan vaksin dapat memakan waktu cukup lama untuk masa riset dan pengembangan, yakni hingga 7 tahun. Ada pula proses persetujuan dan prakualifikasi untuk memastikan vaksin apapun tidak membahayakan bagi masyarakat. Upaya para peneliti dan dokter di atas mencerminkan nilai-nilai Pancasila. A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Nah, untuk soal ini jawabannya adalah yang B, teman-teman. Jadi mengembangkan vaksin untuk menunjukkan kepedulian terhadap sesama manusia. Hal tersebut merupakan tindakan yang mencerminkan nilai-nilai dalam pengamalan Pancasila, khususnya pada butir Pancasila sila kedua yang bunyinya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Ya, jadi untuk butir-butir Pancasila itu macam-macam ya, ada banyak ya, ada mengakui dan memperlakukan manusia dengan harga dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa, mengakui persamaan derajat, persamaan hak, kewajiban asasi setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, warna kulit, dan sebagainya. Kalau ada mengembangkan sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tempo seliro, mengembangkan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, berani membela kebenaran dan keadilan, dan bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, mengembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain. Nah, itu tadi untuk kisi-kisi yang lainnya seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman. Oh, ini buat teman-teman yang mau daftar bimbel TWK, ini untuk bimbel terakhir di bimbel DND. Habis ini mungkin nggak ada yang SKD ya. Ini kalau mau daftar langsung aja, masih dibuka untuk mulainya tanggal 20. Jadi sudah lewat beberapa hari, tapi semuanya ada rekamannya. Masih ketinggalan 3 sesi lah. Ya, semuanya semuanya ada rekamannya, jadi bisa dikejar. Oke, lanjut. Banu menjabat sebagai seorang direktur dari sebuah perusahaan yang bergerak di bidang barang dan jasa. Sepanjang tahun 2018-2019, ia memungut pajak pertambahan nilai atau PPN dari konsumen, namun tidak menyetorkannya ke negara. Akibatnya ia merugikan negara sebesar 3,9 miliar. Perbuatan Banu ini bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila A pertama, B kedua, C ketiga, D keempat, E kelima. Nah, perbuatan apa ini ya? Nggak setor ke negara ya, memungut pajak pertambahan nilai ini dan nggak setor, ini bertentangan dengan sila kelima guys ya. Jadi melakukan tindakan korupsi dengan tidak menyetorkan amanah pajak yang sudah dibayarkan klien dan merugikan negara merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai dalam pengamalan Pancasila, khususnya pada butir Pancasila sila kelima yang bunyinya tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum. Nah, untuk butir-butir yang lain pengamalan sila kelima ya, ini ada mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghormati hak orang lain,
suka memberi pertolongan kepada orang lain agar dapat berdiri sendiri, tidak menggunakan hak milik untuk usaha-usaha yang bersifat pemerasan terhadap orang lain, tidak menggunakan hak milik untuk hal-hal yang bersifat pemborosan dan gaya hidup mewah, tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum, suka bekerja keras, suka menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan bersama, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial. Oke, lanjut. Nah ini teman-teman, kalau di YouTube mungkin kadang-kadang saya jarang upload. Ini teman-teman bisa follow IG saya di @dosendeso. Ya ini ya @dosendeso. Ya di sini saya juga nge-share soal, video, pembahasan soal, materi, motivasi, banyak lah. Silakan di follow ya. Lanjut, membela negara tidak harus dalam wujud perang, tapi juga bisa diwujudkan dengan cara lain. Wujud sikap membela negara sesuai amanat dalam pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 45 adalah: A. Membeli produk-produk impor, B. Selalu mengenakan batik ketika bersekolah, C. Mengikuti kegiatan ekstrakurikuler pramuka, D. Mengunggulkan bahasa daerah sesuai asalnya, E. Mengikuti kursus tari Bollywood sebuah sanggar. Bollywood jelas enggak ya. Menggunakan batik ini juga larinya bukan ke bela negara. Bahasa daerah sesuai asalnya juga bukan. Membeli produk impor, wah jelas bukan juga. Nah jelas ini jawabannya adalah C guys. Ini mengikuti kegiatan pramuka. Ini sebagai satu wadah pengembangan diri bagi anggota pramuka yang merupakan salah satu kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang gerakan pramuka dipandang sebagai salah satu bentuk wadah untuk bela negara. Nah, lanjut. Nasionalisme merupakan suatu paham kebangsaan yang mana masyarakatnya memiliki kesadaran serta semangat akan cinta tanah air dan juga bangsanya. Hal itu diwujudkan dalam bentuk sikap dan juga tingkah laku dari masyarakat atau individu. Salah satu sikap yang tidak mencerminkan rasa cinta tanah air Indonesia adalah: A. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara, B. Menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, C. Bangga menggunakan produksi dalam negeri, D. Mendahulukan kepentingan golongan di atas kepentingan kepentingan bangsa, E. Menyaring pengaruh budaya asing yang masuk. Nah ini yang sikap yang tidak, ya ingat ya, yang tidak mencerminkan rasa cinta tanah air. Rela berkorban, oke bisa. Bahasa Indonesia baik benar bisa. Dalam negeri bisa. Golongan di atas kepentingan bangsa, wah ini yang bukan, yang bukan jelas. Jelas ini jawabannya teman-teman. Ya, jawabannya adalah D. Yang tidak mencerminkan nasionalisme adalah yang mementingkan kepentingan golongan daripada kepentingan bangsa. Jadi yang seharusnya adalah mengutamakan kepentingan nasional secara keseluruhan, bukan pribadi atau golongan. Ya karena nasionalisme ini dituntut untuk saling bekerja sama demi tercapainya tujuan dan cita-cita nasional, termasuk ya menghindari segala hal yang dapat merugikan bangsa dan negara. Oke, next. Pancasila ideologi terbuka berarti Pancasila dapat menerima dan mengembangkan pemikiran baru dari luar, dapat berinteraksi dengan perkembangan atau perubahan zaman dan lingkungannya, bersifat demokratis dalam arti membuka diri masuknya budaya luar dan dapat menampung pengaruh nilai-nilai dari luar yang akan diinkorporasi. Untuk memperkaya aneka bentuk dan ragam kehidupan bermasyarakat Indonesia, juga memuat dimensi-dimensi secara menyeluruh. Pancasila sebagai ideologi tidak bersifat kaku dan tertutup, namun bersifat reformatif, dinamis, dan terbuka. Hal ini dimaksudkan bahwa ideologi Pancasila bersifat aktual, dinamis, antisipatif, senantiasa mampu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta dinamika perkembangan aspirasi masyarakat. Keterbukaan ideologi Pancasila bukan berarti mengubah nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya, namun mengeksplisikan pemahaman secara konkret sehingga memiliki kemampuan yang reformatif untuk memecahkan masalah-masalah aktual masyarakat. Hal ini selaras dengan fungsi Pancasila sebagai A. Dasar statis, B. Tuntunan yang dinamis, C. Ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia, D. Dasar yang kekal, E. Dasar negara yang tidak dapat diubah. Nah dari narasi dalam soal ini sudah jelas teman-teman, jawabannya adalah B ya. Jadi Pancasila itu sebagai dasar ya, bisa sebagai dasar yang statis atau fundamental, juga bisa menjadi sebuah tuntunan yang dinamis.
Nah, dasar yang statis atau fundamental ini di mana di atasnya didirikan bangunan negara Indonesia yang kekal. Nah, ini fungsi pokok Pancasila yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, Pancasila ini juga sebagai tuntunan yang dinamis, yaitu ke arah mana atau negara Indonesia akan digerakkan. Atau dengan perkataan lain sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, ikatan yang dapat mempersatukan bangsa Indonesia di mana Pancasila menjamin hak hidup secara layak bagi semua semua warga negara dan semua golongan tanpa ada perbedaan. Nah, di sini juga disebutkan ya, nggak kaku dan tertutup ya. Terus mana tadi? Dapat berinteraksi dengan perkembangan perubahan zaman di lingkungannya ya. Bersifat demokratis. Ya, ini ada aktual, dinamis, antisipatif. Jadi di sini dia di dalam narasi soal ya arahnya ke B yang tuntunan yang dinamis. Oke, gitu dulu teman-teman. Semoga video ini bermanfaat. Semoga teman-teman saat tes diberikan kelancaran, kemudahan, dan nilainya lebih dari apa yang teman-teman harapkan. Teman-teman juga saya ingatkan untuk selalu menjaga protokol kesehatan supaya teman-teman selalu sehat. Dan kami juga selalu berdoa untuk teman-teman supaya selalu diberikan kesehatan, keselamatan. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sekali lagi, saya Fajar Romanardi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.